Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Talk Today PJTV. Kita masih membahas mengenai bisnis yang dijalankan oleh seorang Lila April yang sudah berkecimpung di dunia bisnis kurang lebih 20 tahun begitu ya. Jadi masa kecilnya dihabiskan untuk mencari uang receh. Di usia sekarang mencari uang tidak receh tentunya ya. Soalnya nggak direcehin Nggak ya, direcehin. masuk langsung ke rekening. Langsung dikiris gitu ya. Kak Ira, bisnis ini kan dijalankan awalnya memang dari keluarga. Betul, begitu ya. iya. Di rumah sendiri orang tua kan dari dulu memang usaha begitu Betul, ya. betul. Ada bisnis lain yang juga tentunya dijalankan oleh orang tua hingga saat ini. Kalau sekarang kos-kosan. Wow. Ya, iya, kos-kosan. Kita punya 20 kamar, terus juga di Garut kita lagi bikin pabrik lagi buat bikin kue kacang rencananya. Jadi kue-kue jadul zaman dulu kita mau bikin di situ. Oke, Itu di sih, pasarinnya di Sextony ya? Betul, nanti Jadi, kita pasarin. uangnya muter ke situ ya? Ya. Pokoknya snack-snack lagi, mungkin udah passionnya di situ. Mungkin ada pernah kepikiran nggak sih Kak Ira, dari sekian banyak produk begitu ya, 50%-nya produknya dihasilkan dari pabrik sendiri. Pernah berpikir begitu nggak? Awalnya enggak ya. Ini jujur kepikiran tuh semenjak lihat orang, kok kita sendiri nggak punya barang yang dibikin sendiri, akhirnya bikin tuh kan basreng, ternyata ada resepnya dari saudara. Itu satu begitu. Mungkin yang lain karena memang produk yang lain juga yang besar begitu bisa ternyata memang mereka tuh punya brand sendiri begitu. Karena dijualnya toko sendiri. Iya betul. Jadi kita pengen orang lain juga tahu kalau kita tuh ada yang bikin produk sendiri, nggak cuma membantu UMKM buat memasarkan produknya. Tapi membantu keluarga juga untuk tetap bisa berbisnis begitu. Artinya tidak apa ya, tidak juga mereka tuh dikaryakan begitu Kak Ira. Betul. Buat manjang lah ya. Betul. Tadi ya ada bisnis untuk pabrik kacang, kemudian juga kos-kosan. Selanjutnya? Belum lagi sih. Kalau yang ini toko yang ini akan menambah lagi mungkin di wilayah lain? Iya. Ke Cimahi barangkali atau mungkin ke daerah lain? Iya, insya Allah kita pengennya lebih ramai di online sih. Oke. Nanti mungkin bikin toko emang yang khusus buat live. Live digedein, dibantu sama. Oh, oke. Bisa live juga gitu ya. Live TikToknya di mana alamatnya Kak Ira, boleh disebutkan? Kayaknya di Cimahi, di daerah Cisangkal. Di Cimahi. Alamat TikToknya barangkali? TikToknya ada di snack_ceria. Oke, snack_ceria. Belakangnya 2. Jadi nggak perlu jauh-jauh datang ke Cibadak begitu ya. Kalau misalnya emang Anda mau pesan online. Ke Panjunan. Iya, Anda bisa langsung juga tengokin dulu nih TikToknya. Iya, bisa lihat aku live nanti. Untuk bisa pesan langsung. Tapi kan memang sebetulnya untuk wilayah Panjunan sendiri udah terakomodir begitu ya. Kalau pembeli dari wilayah mana aja Kak Ira? Sekarang udah banyak sih ya, Bogor, Cianjur, Bali, Medan juga ada, Padang. Udah banyak banget. Mereka tahunya di online juga sebetulnya? Iya, TikTok semua. Oke. Ternyata, ada ya di Persentase berapa persen sih pendapatan online sama offline sebetulnya kita sebenarnya kalau online itu kan biaya e-commerce-nya lumayan ya. Kadang mereka minta adminnya sampai 15-25%. Oke. Jadi kita dinaikin sesuai permintaan. Jadi kenapa memang lebih mahal itu karena si admin itunya adminnya lebih sih yang gede. Nah, mungkin kita harus bayar pasarnya mereka. Kayak mungkin jatuhnya kayak nyewa tempat lah. Oke. Sama aja kayak kita buka toko begitu, nyewa toko, tapi di situ juga mungkin nyewa lapak. Iya. Kira-kira pendapatannya 50-50 kah atau mungkin lebih besar online? Enggak, offline tetap lebih besar. Online kita masih merintis kan soalnya, belum dijamak. Tapi itu peluang baru ya Kak ya, bisa dijalankan. Betul, peluang baru. Mungkin ada link-link baru begitu selain misalnya live, kemudian juga mungkin buka channel YouTube kah misalnya. Buat sementara ini kayaknya live dulu sih. Kayak live juga kita kan belum ke handle ya, belum tahu nih cara-caranya gimana, nanti kita pelajari. Jadi lihat pasarnya dulu ya. Betul. Nah, ini yang saya suka dari seorang Lila April begitu ya. Dia tidak serta-merta langsung ngambil satu peluang yang besar begitu, tapi dia mencoba dulu perlahan. Kemudian nanti ketika memang sudah ada peluang yang memang ternyata bisa diambil, itu langsung diambil. Iya, baru gaskan. Digaskan gitu ya bahasa Kak Ira. Langsung, jadi bisa dijalankan langsung, tapi pelan-pelan yang pasti harus 20 tahun bisa ya? bertahan hingga sekarang gitu ya. Persiapan lebaran tadi sudah sejauh mana kira-kira yang kita sudah disiapkan? Kita udah stok barang banyak buat lebaran karena kan kalau misalnya mendekati puasa tuh orang-orang pada timbun ya orang-orang. Jadi kita mau nyari barang tuh susah kadang, kayak misalnya korma nih. Orang mah udah beli dari nanti akan ada juga ya, berarti di korma udah mau korma kita udah stok buat kalian yang mau lebaran. Oke. Jadi lebaran karena memang ini sekarang ini puasa ke lebaran, sebelumnya Imlek begitu ya. Betul. Waktunya berdekatan Kak Ira. Iya, gimana caranya mempersiapkan itu kita, semua? Alhamdulillah sih udah
aman banget lah ya. Cuman ada beberapa produk yang emang susah didapat. Tapi ya udahlah, jangan fokus ke situ. Kita tetap fokus ke emang yang bisa kita jual aja. Oke. Kalau di musim-musim tertentu, misalnya kayak Imlek, kemudian juga di Ramadan, di Idul Fitri begitu ya. Untuk produk yang paling banyak diminati, kue kering kah atau memang yang kue-kue lain juga masih tetap? Tetap kue kering. Tetap kue kering yang lakunya tuh kayak nastar, sagu keju, putri salju. Ini kayak yang ini aku bawa, ini beberapa ini yang lakunya sih. Tapi tetap yang lainnya juga tetap laku karena nggak cuman pengen yang khusus lebaran. Kan keluarganya banyak tuh biasanya. Simple begitu ya. Jadi kalau nerima tamu memang ini juga salah satu apa ya, ibaratnya bisa ditiru begitu ya. Kalau kita nerima tamu tuh kan memang silih berganti begitu sama ya. gak usah capek-capek bikin kan, capek-capek bikin, gak usah tapi salah. menunya banyak begitu. Iya betul-betul. Kalau kita kan bikin misalnya capek, belum lagi salahnya, belum lagi gosongnya, jadi mendingan beli aja tuh. Nah ini tadi, ini juga nggak sih kira-kira tempatnya gitu barangkali? Iya, tempatnya aku nanti ada dikasih toples kayak gitu loh. Oke. Jadi buat snack-snack lebaran. Kisaran harganya berapa sebetulnya kalau untuk 40 sampai 50.000 dalam setengah kilo. 500 gram 40.000 sampai 50.000. Oke, cukup terjangkau. Jadi kalau belinya sekarang sudah barang tentu pada saat Ramadan ini habis ya. Betul. Biasanya memang kalau misalnya kita belinya sebelum Ramadan, pada saat Ramadan pas buka tuh kita nyemilin terus begitu. Iya, betul, itu gimana sih? Sebelum itu ya udah habis duluan. Habis duluan. Tapi jadi pas lebaran nggak ada. Nah itu dia. Kira-kira nih yang lagi tren lagi selain korma, kemudian juga kue nastar, kemudian juga putri salju, yang masih tetap bertahan di Rabaran 2025 itu apa? Dari dulu sampai sekarang kayaknya masih basreng deh. Basreng tetap jadi favoritnya orang-orang. Aku juga nggak ngerti ya kenapa orang suka banget sama basreng. Kenapa ya? Iya gak tahu, tapi emang enak guys, enak banget. Mungkin banyak pilihan Kak Ira, selain memang bisa di apa ya, ibaratnya dia diolah jadi seblak, kemudian juga di keripik. Sama teman makan nasi. Termasuk si kulit crispy ini enak banget kalau kalian pakai makan sama nasi. Cocok nih buat sahur, buka puasa. Kalau yang punya kolesterol tinggi jangan macam-macam ya. Tapi yang pasti mungkin Kak Ira, kalau misalnya kita mau jadi bisnis, mau jadi partner bisnis begitu ya, dengan nanti dikasih tahu nggak kira-kira ini yang resell yang banyak diminati itu? Ya, pasti dikasih tahu sama kita. Aku pasti kasih tahu nih yang rame ini tuh Kak, ini. Karena kalian bebas tuh mau ambil atau enggak, tapi kita tetap ngasih rekomendasi gitu ya. Cobain ini jualnya. Ternyata waktu aku rekomendasiin kayaknya yang baru ini keripik kulit baru. Itu langsung baru tapi banyak diminati begitu ya? Iya banyak dan baru dan harganya terjangkau kan di aku buat dijual lagi tuh orang-orang ya jualnya bisa lebih tinggi dari aku. Oke, Kak Ira pasti tahu begitu ya untuk bisa ngecek expirednya sendiri dari berbagai jenis makanan totalnya 300 itu kan beda-beda. Gimana Kak Ira? Betul beda-beda. Biasanya expirednya tuh 3 bulan sih. Sebelum 3 bulan atau sebulan juga kan udah pada habis. Kita restock barang baru. Jadi alhamdulillah untuk expired atau kadaluarsa kita jarang. Oke, jadi sudah habis dalam waktu sebelum waktu jatuh di tempo. Itu tadi triksnya begitu ya. Pasti kalian juga harus cek begitu kan dari 300 produk. Kira-kira pangsa pasarnya yang paling laku mana, yang kurang diminati mana, tetap jalan tapi memang apa ya ibaratnya tidak banyak diminati begitu mungkin. Yang manis, yang asin atau yang seperti apa sebetulnya? Sekarang kalau aku lihat dari yang lakunya yang paling laku. Basreng tetap sih. Tetap ya nomor 1 ya. Basreng nggak tahu kenapa. Soalnya aku lihat tuh kan sekarang pakai aplikasi gitu ya, Pos Indonesia atau apa buat kita ngelihat penjualan dan paling tinggi itu emang basreng. Oke, karena mungkin awet juga sih Kak Ira ya. Terus awet. Bisa jadi kuah mie itu loh, topping mie ya. Orang kan seneng ngemil mie ya kayaknya. Jadi kalau misalnya mau buka usaha bisnis, coba deh reseller ke Snack Ceria. Iya, boleh. Basreng jadi pilihan utama begitu ya. Soalnya di yang lain tuh ada juga basreng, cuman harganya tinggi. Kalau di aku tuh basrengnya harganya terjangkau, rasanya enak, renyah gitu. Aku pernah nyobain salah satu basreng yang menurut aku itu ramai banget pas aku coba, keras banget gitu. Kayak aku bisa masuk nih dengan rasa yang enak terus nggak keras. Renyah, gitu ya. Alhamdulillah jadi banyak yang minatnya. Oke, basreng jadi pilihan menu masih jadi berbuka puasa Anda gitu. Kira bicara mengenai omset nih gitu, kita sedikit beralih ke dapurnya Snack Ceria. Kira-kira omset bulanan, harian itu di persentase berapa sebetulnya? Bulanan ya? Boleh sebut ini kotornya ya berarti ya? Misalnya dari bisnis snack begitu, kadang kita kan snack ya gitu, kecil kali ya, tapi kan nggak tahu ya yang dijual tuh kan berbal-bal begitu. Iya ya.
Di bawah 100 ada sih. Di bawah 100, Iya, 99 juta. Wow, kan di bawah 100 lah. Di bawah 100 ada. Per bulan. Ada 9. Kayaknya ada sih, tapi Oke. itu kotor sih. Kita nggak pernah ngitung bersihnya. Dan itu tuh uang segitu tuh kita langsung bayarin barang. Jadi yang dipegang ke kita tuh kadang cuma dikit. Tapi kita tahu ini larinya kemana gitu uang ini Oke. ada di barang. Jadi kalau ditanya nih nggak ada duit nih, oh ada barang. Tapi sekilas Gitu. info memang seorang Ira ini dulunya adalah seorang karyawan bank swasta Indonesia begitu ya. Jadi mungkin secara hitung-menghitung tidak diragukan lagi. Iya. Basic berapa tahun sih waktu di bank Kak Ira? Di bank aku cuma ambil setahun karena ternyata bisnis lebih seru. Oke, tapi kan basicnya memang di Di dunia, dunia perbankan aku pengennya ya, begitu peruangan gitu ya. Tapi akhirnya kepake juga di dunia bisnis Kak Ira. Pakai banget. Mhm. Jadi Akhirnya tahu. jadi tahu begitu ya, cash in, cash Iya, cash flow-nya gimana gitu ya. seperti apa. Baik. Makin seru misalnya kita di segmen 3 ini, namun tentunya masih ada segmen terakhir yang akan kita bahas mengenai pendapatan tadi sudah, kemudian kira-kira harapan ke depan seorang Lila April untuk menjalankan bisnis tetap bertahan di 2025, bahkan juga mungkin Idul Fitri nanti, apa kira-kira yang harus disiapkan? Usai jeda berikut tetap bersama kami dalam program Talk Today, PJTV bersama Snack Ceria.